Nah, menginjak ke pertanyaan selanjutnya untuk Pak Cece, mungkin ini Pak. Eh, tadi disebutkan untuk anak untuk seni budaya atau untuk sekarang mah TGR tadi, jurus baku, jurus wajib itu sudah ke olahraga ya Pak, dikategorikannya lah. Nah, dipertandingkan dan anak-anak berprestasi. Nah, bisa masuk melalui jalur prestasi dengan prestasi itu. Untuk di Kota Bandung saja dulu Pak. Ya, baik, terima kasih. Ini penting tersampaikan ya, betul. Di YouTube ini. Yang terjadi sekarang ini memang ada beberapa yang patut kita sampaikan. Karena event ini, ada yang sifatnya prestatif, ada yang sifatnya dia pemasarakatan, pemasalan. Nah, yang terjadi saat ini yang memang masyarakat silat khususnya anak-anak yang haus kegiatan, ketika ada event pemasaran itu sampai ada 2.000 orang peserta, ini 3.000. Itu di-hire oleh satu komunitas yang memang sebetulnya relevansinya nggak ada, bahkan kepentingannya, tapi berdampak terhadap piagam yang mereka miliki, apalagi bisa level juara Indonesia, Eropa gitu ya, mengalahkan yang juara Porda, Popda, Popnas, O2SN kalah. Nah, ini juga harus paham bahwa kenapa kita juga akhirnya bersepakat dengan kawan-kawan di Jawa Barat bahwa event kejuaraan yang bersifat pemasalan tidak diperuntukkan untuk jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini banyak. Ada yang proses mungkin dari awal kita menyelenggarakan event, Wali Kota Cup, ataupun IPSI Cup. Tahun kemarin kita ada 2 event, termasuk juga Popda, Popkop gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya yang penting event resmi yang ditandatangani oleh kelembagaan yang bisa kita tandatangani. Ataupun di luar, tapi mereka meminta rekomendasi dan itu kegiatan prestasi. Caranya adalah sederhana. Mereka kalau memang berbasis perguruan, minta pengantar dari perguruan, lampirkan piagam gitu ya, lampirkan yang asli dan tentunya juga biodata yang harus diisi, ini asal sekolah dan tujuan sekolah kemana, ya kita proses gitu ya, nggak terlalu sulit. Termasuk ke level yang sekarang ini kita sudah kerjasama dengan kawan-kawan di FPOK, di UPI gitu ya, sekolah regaan. Bahkan ada beberapa perguruan tinggi swasta yang memang sangat mengapresiasi terhadap kegiatan di Kota Bandung, seperti di USB, Universitas Buana. Kita sangat memberikan apresiasi tinggi dalam penghargaan yang tinggi-tingginya, karena kemarin juga, tahun kemarin hampir 20 orang dapat beasiswa. Jadi kalau saja dikalikan per orang dalam satu masa perkuliahan sampai S1 ini 30 saja, ini berkali yang mereka kontribusikan terhadap IPSI. Ini kan sangat luar biasa gitu ya. Sangat mengapresiasi. Tinggal bagaimana kita memainten komunikatif secara baik dengan kawan-kawan, jangan sampai itu diberikan dan tidak ada yang tidak memanfaatkan. Saya kan yang malu gitu kan. Karena diberikan itu, misalkan kemarin kebetulan juga ketua KONI ini akademisi, jadi beliau praktisi di UPI, akademisi di UPI, ya sok orang silat atau apa, kalau memang sepanjang prestasi kita bantu. Nah, tinggal teman-teman barangkali kita berharap ya, artinya tempuh jalur itu. Kadang-kadang misalkan ada kebijakan pemerintah harus zonasi, ulah atau cicing di daerah timur, hayang ke daerah barat gitu ya. Sesuaikan saja, karena untuk mempermudah mereka juga ketika ingin melanjutkan kegiatan latihan setelah kegiatan formal, kan gitu. Tujuannya sebetulnya positif, tapi kadang-kadang ada orang tua yang memang berharap anaknya ini di tempat favorit, di tempat itu sampai yang terbanyak, di tempat lain kosong, tegak tampi komplainnya kak udah, gitu kan. Padahal sudah kita arahkan, cari tempat yang sesuai, yang mungkin saja bisa mengembangkan lebih jauh Pancasila di sekolah itu. Itu Teh. Jadi bangga tinggal diproses kalau itu.
untuk lebih diperjelas, jadi modalnya untuk masyarakat Kota Bandung Dewae ini mah. Ya. Modalnya sertifikat, Pak. Berarti yang sertifikat di bawah Ya. KONI. Ya. Nanti di KONI diproses untuk dijadikan surat Jadi gini, pengantar. sertifikat pengantar perguruan, kalau berangkat dari perguruan pengantar sekolah Ya. gitu ya, itu ada formulir yang diisi di sekolah juga di pengantarnya itu asal sekolah, tujuan sekolah kemana itu aja. Jangan memilih, kadang-kadang milih teh opat sekarang mah harus satu. Cuman tadi masukan dari Ketua IPSI Kota Bandung, anu di timur mah atuh cik, yang anu di timur we. Karunya anu di timur itu ulah karena itu anu lebih favorit, oh lebih gengsi aya komingse di ditu mah. Hayang anu itu tah ulah itu. Jadi ya diusahakan untuk di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk yang jalur prestasi tadi yang kuliah di Universitas Kabuana itu Mas. Ya, itu Itu bisa. persyaratannya apa aja, Pak? Yaitu ada level jenjang prestasi ya, tidak serta merta begitu saja. Tidak tapi semua yang punya minimal di event tingkat. Porda gitu ya, Platda atau Platdepot sekarang, termasuk juga yang sekarang mengikuti SEA dan Tudun itu asal kita berkomunikasi karena sama ke KONI juga. IPSI yang merekomendasi Ke IPSI Kota Bandung. Kalau untuk yang jenjangnya di perguruan tinggi ada sama IPSI ya, KONI ya. oleh Universitas Sarbuana, tapi jenjangnya dari Porda ke atas. Ya. Dari tingkat Porda ke atas baru itu bisa untuk mencoba. Dan itu sudah dilakukan. Itu sudah dilakukan, itu sudah ada yang masuk. Terima kasih. Nih udah jelas ya untuk masuk jalur prestasi sekolah, asal kalau bisa mah Kang ya di daerah yang dekat saja gitu istilahnya. Zonasi ya. Tong lebih ke ongkos gojek nage 80.000 kan anak-anaknya. Dasar we. Gitu. Nah itu satu lagi mungkin pertanyaan yang pribadi. Aduh, tapi mual kadinya tenang. Kabau ke Bandung. Kan geling terus langsung gumujeng ya, takut ke kadinya tenang ya. Ya jadi kita mengetahui bahwa ada Pancasila itu ada dua berarti ya, untuk PPSI dan IPSI. Ya. Nah tadi ini untuk mempertebal saja Pak. Jadi apa yang membedakan perbedaannya antara IPSI dengan PPSI? Ya sebetulnya yang membedakan sederhana saja bahwa kiprah PPSI lebih kepada makna-makna budaya, kalau menurut saya lebih kepada pendalaman dari situ, walaupun sebetulnya IPSI juga ada penajaman di wilayah itu, tapi tidak kental gitu ya. Yang lebih kental itu sebetulnya pencak itu, kalau berbicara pencak adalah PPSI, tapi nu ayakaan adalah IPSI gitu ya. Badannya lu nggak bedakan, makan ini lebih kepada eta ya, artinya tidak kepada person. Kalau kepada person pencaknya dan jujur saja kepada nawaituna masing-masing. Kalau nawaitunya nating tulus bahwa orang pelaku silat adalah keluarga, kalau semua sudah bisa bicara itu bersama-sama, wah Jawa Barat biasa. Bisa nyalonin Kang Gening jadi gubernur, bisa jadi ya gitu ya. Amin. Kalaupun bicara itu karena sangat majemuk. Nah, jadi apa jadi ayah rada curiga? Iya karena naon gitu. Jadi gitu kalau masyarakat. Oke, untuk semua kalangan ya, untuk semua kalangan yang sudah tadi dijelaskan bahwa apa itu IPSI dan apa bedanya dengan PPSI, hanya digarapan. Digarapan dan itu punya wilayah masing-masing ya Incesnya. Ya. Namun IPSI gua wilayahnya Inces cing. Jelaskan tadi itu sampai Abi. Wilayah untuk IPSI jadi istilahnya jangkauannya untuk sampai internasional juga ya Pak ya. Untuk IPSI. Yang membedakan dari sisi garapan itu seperti apa? Sisi garapannya mungkin tadi sudah Abah pengembangan ya. Pengembangan, jadi di bidang pengembangan seni, pengembangan. aspek seni budayanya pun mungkin yang lebih kental istilahnya di perbedaan yang membedakan garapan dengan PPSI. Ini lebih ke pengembangan, ada penambahan waditra tadi, terus ada nama tepak yang baru tadi selain tulak tunjreng gitu, dan lebih membudaya sekarang Gunjing ya. Gunjing. Nah itu sedikit. kalau PPSI bisa saya wakili. Kalau PPSI itu lebih untuk menjaga ketradisian. Dan koridornya untuk saat ini masih dalam skup Jawa Barat, walaupun saya juga berkeinginan mudah-mudahan itu bisa nasional. Ya mudah-mudahan, tapi tanpa adanya paheuyeuk-heuyeuk leungeun ya moal bisa eta. Moal bisa pokoknya, jadi kudu ngahiji. PPSI itu tuh lebih untuk mempertahankan seni budaya ketradisian.
Jadi sudah tidak zamannya lagi kita teh naon IPSI Dan sebetulnya naon PPSI. motong kalau memang ada satu political yang mengarah ke sana sangat mudah bagi PPSI. Karena di setiap kepulauan itu, Mbak, ada komunitas orang Sunda. Di setiap kepulauan teh aya Saya ke Kalimantan, ke PON, di sana ketemu dengan komunitas orang Sunda. gitu Pak, atau asli Pak? Bisa berkomunikasi gitu ya. Ini Iya. bukan dia, kita kan keluarga, Iya. bagaimana ketika ada keinginan bersama seperti itu, saya kira mudah. Bisa. Ya, asal ya tadi kita memang mau bekerja, yang penting kan sekarang bekerja, Iya. bukan bercerita gitu. Betul. Kadang-kadang kan orang banyaknya bercerita. Ngobrol we Pak, geus gini kan. Kawenan teh aya gitu tah. Itu kemah ngobrol nate tiasa di sarangan Kang ku ieu para tubuh. Oh, nya atuh, nya khususna jang Hilap. tubuh. Nya eta kopi tong hilap. Kopi anu dipisah cenah gula sareng kopi nate Tubuh, nya. eta kopi tubuh. Brokers ieu teh. Nuhun. Kopi gajah Ieu guys. teh kopi gajah, tapi sanes gajah anu aya pandalnya kumaha benten deui ieu mah gajah ieu mah. Kopi gajah ieu teh gajah. telas panginten rangkum Sunda. raos sauna teh Jawa Kang Barat. Ao. Jawa Barat. Sareng naon ieu ekstrakan hari. Ekstrakan harimu ieu mah kanggo anu sok alokonya. Itu mah ulah ieu mah jangan. Ame bisa hidupnya lebih ekstra, sakitu dah beda nama. Saya tahu. Iya, ini tinggal Jadi- tersisa 2 pertanyaan Ya. lagi ini. Salah satunya untuk Abah Gending dulu nih yang kita tahu Abah sedikit mungkin melenceng nih Bah. Abah yang sudah kata Pak Cece tadi 14 tahun tidak bertemu, bertatap muka mungkin karena Abah banyak katanya di luar. Asli, kan tadi itu lah 14 tahun. Biar lebih Biar terkesan. wah, Ini Biar lebih terkesan dramatis gitu. ini hanya untuk mendramatisnya supaya bisa lebih melesat. tapi benar istilahnya Abah di tahun ke belakang ya Pak ya, dari 1 tahun ini ke belakang mungkin Abah lebih banyak di luar negeri ini Ya. kan. Saya membaca Ya. juga Mungkin lihat ini di ada pertanyaan Facebooknya. nih Abah dari bagai- netizen ini mah kan ini langsung membacakan saja mungkin sejauh mana katanya sepak terjang Abah Gending dari awal hingga sekarang ikut mempertahankan budaya bangsa khususnya pencaksilat. Nah mungkin tadi sudah tahu ya Pak ya sampai keluar, nah tapi bisa diceritakan. Selalu ini ya, Terlalu wah untuk keluar itu. Saya mau mempertahankan budaya. Oh no. Ya, saya mah penggemar, praktisi penggemar penca. Sama Ya, ya. kan saya tahun 76 mulai 76 mulai belajar di berbagai perguruan dan aliran. Sampai sekarang masih belajar dan tidak ada selesainya kalau belajar itu. Nah, tahun 95 sampai tahun 2013, nah, memang jadi pengurus IPSI Jawa Barat, jadi pelatih 3 periode, 12 tahun ini pelatih. Wah. Kemudian di organisasi dan budaya selama 2 periode. Nah, sejak tahun 2013 memang saya tidak langsung Ya. berkecimpung di organisasi IPSI di Jawa Barat maupun di kota. Nah, tapi kita di Penca masih tetap. Ya. Sejak tahun 97 saya mendirikan yang namanya Lembaga Pewarisan Pencaksilat Indonesia atau Garis Paksi, yang di dalamnya itu bukan mewadahi. Jadi siapapun yang ingin mempelajari Pencaksilat tradisi dari Jawa Barat dan Banten silahkan datang, karena ini bukan perguruan, siapapun boleh belajar. Nah, seperti teman-teman yang sudah aktif di perguruan, yang sudah jadi guru, sudah jadi pelatih, ya mereka tidak ragu-ragu untuk bergabung karena tidak ada ikatan Batas. Ya. Kemudian nama-nama istilah guru-guru besar di sana itu sudah banyak. Guru besar. Setiap yang mendirikan perguruan langsung jadi guru besar, sehingga kualitasnya juga tidak dapat dikontrol gitu oleh perguruan asalnya yang berasal dari Indonesia. Kemudian jalur-jalur alirannya yang sampai ke Indonesia, banyak mereka mengakui ini dari Indonesia. Ketika dicek Indonesia ternyata tidak ada, garisnya, atau di sini sudah tidak ada, tidak eksis. Dikatakan di sana masih eksis. Nah itu ya kiprah yang selama ini, yang pertama datang langsung ke tempat ke sana,
Yang kedua, sekarang di pandemi ini diterusan dengan latihan online. Jadi setiap minggu Abah tetap pelatih seminggu sampai 4 kali untuk melatih yang reguler, yang banyak kelas gitu. Ada yang 20 orang, 30 orang. Itu dari mancanegara kan? Campuran. Oh, ada dari Indonesia juga Dari ada. Indonesia ada, dari luar negeri juga ada. Kebanyakan kan dari luar. Oh, Kan, begitu. karena mungkin kalau dari kita sendiri langsung aja latihan guru nanti banyak di Indonesia bang. Oke. Ya dari Eropa dan Amerika, di Brunei juga ada yang pelatih. Selama itu yang Mbak laksanakan untuk melestarikan penca. Alhamdulillah, luar biasa. Bisa konten kayak di pertemuan selanjutnya kita bisa mengupas sepak terjang Abah Gening lebih lanjut. Ini pertanyaan terakhir Bapak untuk kedua narasumber untuk memberi motivasi yang terakhir. Ya, Dan motivasi kanggo para pelatih maupun Insan insan silat, silat ya maupun praktisi, praguru perguruan, semua lah ya perguruan. silat terus pokoknya mah. Sabuana. Ya untuk bisa menjaga pencak silat baik tradisi maupun prestasi. Mangga Bapak. Di Pak Cecera. Ya, jadi kalau motivasi sederhana saya adalah berangkat dari hobi segala sesuatu, dan kalau memang hobi ini membuahkan sebuah nilai, tanda kutip kalau nilai tidak dari sisi uang, kadang-kadang ketika kita sudah masuk ke silat itu berbagai hal yang kita dapat. Mungkin silat identik dengan sholatnya, mungkin silat identik dengan silaturahimnya dan lain sebagainya. Ketika itu hobi itu ada nilai-nilai, maka itu dijadikan sebuah kehidupan, sebuah perjalanan yang harus dipertahankan. Walaupun tadi jujur saja kita masih menganggap bahwa silat ini tentunya dijadikan sebagai olahraga ataupun sebagai sesaat saja bagi orang-orang yang ingin berlatih. Karena gini Taim, kok di SD masih ganuknya silat, Mbak. Tapi pas SMP ningali basket, ningali naon pindah. Nah, harus ada dari orang sekitar, baik orang tua, guru yang lebih memberikan memberikan gambaran pentingnya di asas sebuah nilai olahraga itu dari dini. Bisa ke depan bahwa minimal Jawa Barat melalui Kang Emilnya nanti oleh kawan-kawan media jika Korea minimal bisa keluar negeri teh bisa dan Dance. tilu gitunya taekwondonya gitu atau apanya. Ada di orang mah tuh minimal bisa tepak dua, tepak tilu gitunya. Anak menang di set-set keluar itu kan lebih bagus. Betul. Artinya juga harus diterapkan sebuah nilai-nilai yang memang dia tanggung jawab bersama. Betul. Bahwa IPSI ini, bahwa pencaksilat ini bukan hanya tanggung jawab pengurus, tapi tanggung jawab seluruh stakeholder yang ada di daerahnya. Itu penting. Nah, pesan moral terakhir bagi kawan-kawan yang sedang mengikuti berbagai pelatihan, baik pelatda, pelacak ataupun event-event yang lain, yaitu anggap saja sebagai kawah candra di muka. Karena ketika berhasil di level yang lebih tinggi, ya rezeki akan menguntungkan ya dari sisi ekonomi dan lain sebagainya. Tapi itu bermuara dari keseriusan kita berlatih, dan yang paling utama adalah doa restu daripada orang tua saya. Yang luar biasa Abah Gening dan Ya sedikit memang betul yang dikatakan Cece tadi bahwa harus dimulai dari hobi resep lah. Ini pengalaman abang pribadi ya. Resep ibu budak di kainan teureun mencari resep. Nah, akhirnya tugas para stakeholder bagaimana kecintaan atau resep budak anak pencate tumbuh gitu. Iya, merenang sarana strategi dari pemerintah, apakah dengan mewajibkan misalnya pencak itu di SD misalnya 2 tahun 3 tahun mah, atau di SMP 1 tahun ada diwajibkan semacam itu, ada kebijakan yang mendorong generasi muda mencintai pauh lah
karena penja nanti mudah-mudahan menjadi mencintai dari mengenal itu. Nah setelah mencintai, kemudian pesan Abama tekuni saja, kita itu secara serius, khidmat kepada guru masing-masing, sampai jununnya, ulah yang kita ulah nges, tapi kudu anges, begini, sudah belajar, tapi belum tuntas itu nges, tapi can anges. Nah, tuntaslah belajar ke guru yang masih ada, hormatilah beliau. Jika ingin berguru ke tempat yang lain, ya atas izin guru yang lama. Kemudian karena ilmu ini tersebar di mana-mana, carilah ilmu sebanyak mungkin. Jangan merasa sudah cukup, sudah segala tahu nggak. Kalau kita merasa sudah segala tahu, artinya itu sudah stagnan di sana, tidak akan berkembang lagi. Ilmu banyak, mau apapun, ya dari guru manapun silakan dicari dengan cara yang benar, dengan cara yang khidmat kepada guru sebelum selumputan gitulah. Ya. Itu kayaknya ya Bang. Oke, Inces sudah sangat penuh dari awal sampai akhir, kayak 27 jam kita ini durasinya. Dengan harapan membahas apa itu IPSI, menyambung juga dari sesi yang kemarin, yang pertama, episode pertama apa itu PSI. Mudah-mudahan sekarang di episode yang IPSI ini bisa terjawab semuanya tentang apa itu, bagaimana itu, ini dan masih banyak yang jadi dilema di masyarakat. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa tersampaikan. Jadi sudah bukan zamannya lagi kita sekarang gontok-gontokan, egois, dan sama-sama kita mengangkat pencaksilat intinya budaya, benar-benar budaya Indonesia anu ayeuna tos diasahkeun ku UNESCO nya Inces nya. Jadi sudah tidak ada lagi gontok-gontokan, tinggal 5 pencana we atawa tinggal 5 pencakna we make ka. Tong ningali naon eta IPSI, naon eta PPSI, kecuali kalau ingin kita berprestasi mungkin dan disesuaikan dengan koridor kamarnya masing-masing. Pokoknya sedikit, jadi kita lebih terbantu dengan 2 wadah ini. Iya, jadi betul. untuk PSI dan IPSI, silahkan memilih. Iya. Sisi positifnya. Sisi positifnya ya kita sudah ada wadah atau organisasi yang bisa menyalurkan nih, kita memajukan lah istilahnya, membukakan pintu untuk bagi perguruan-perguruan khususnya yang mau ke arah mana nih di bawahnya setelah latihan gitu ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk selanjutnya para silaters atau simpai-loper bisa mengajukan pertanyaan lagi nanti di DM saja. Yang bisa nanti mudah-mudahan kita pilih, kita saring sesuai dengan kemampuan kita, intinya begitu. Jadi mengutip kata-kata Mutiara, anu saya juga lupa lagi dari siapa. Soalnya ini sangat terangkum dari pembicaraan kita semua, bahwa dari suatu bangsa itu bisa dilihat dari bagaimana kita bisa mempertahankan budayanya. Bila mana budayanya rusak, hancur, maka bangsanya pun akan ikut hancur. Jadi kita lihat sama-sama aja, ya, daya salah satu dari budaya yang begitu banyaknya. Closing berarti, Inces ini teh kita teh Bang Gending, Pak Cece ada sambil duduk aja, cuma jadi satu ikon mungkin di channel kita. Cuma 4 gerakannya, cuma 4 gerakan ya, khas lah, khas kalau bukan eta mah contohan heula tuh. Jadi kemarin pas kode nate dipencaan heula, tong barenang tuh. Mohon atuh padahal wios we Abah versi Abah geraknya, Bapak juga. Ame rampak nya ciri khas warna ciri khas channel ya. Punten Mbah ieu hiji, Mbah abdi mah kecap eta tiasa katugu, teraskeun teh siku ditotongkeun terus sakit. Hiji, 2, 3, 4. Nah, perlu kenca atau kenca katong. Itu kalasan anu paling itu kenca. Itu speles kenca, abis speles gitu. Panginten gitu. Mohon hiji, 2, 3, 4. Nah, eta bukan asa mau teh apa begitu kamari. Mohon panginten atau selup, siku, dedetkeun, pasang. Kodena dipencaan heula. Dipencaan heula. Beri closing lah saya kenapa panginten. Mangga. Ngaturkeun nuhun panginten ka Bapak Cece sareng Abah Gending waktosna. Aduh sagala rupina ieu mah pangintennya walaupun ku abdi teh teu di pasien ngaleureut dan disawuh. Atur nuhun, mudah-mudahan kasayanana panginten terbalas dengan kebaikan juga dan bermanfaat untuk para silaters atau simpai-loper dimanapun berada. Atur nuhun, mudah-mudahan sanes waktu surang kontak deui. Sehat selalu untuk Abah dan Pak Cece.
panginten tetap di channel Berita Hiji Sipai deui Official. karena atur nuhun oge ka Ekstra sareng ka Kopi Gajah anu tos support di channel Mohon hatur nuhun Berita pisan Sipai. ya. Doannya tetap di channel Berita Sipai Official untuk episode selanjutnya. Dan jangan lupa channel bermanfaat tanpa syarat. Dipencaan heula. Mangga bah. 1, 2, 3, 4. Hatur nuhun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.